Ogut lagi sibuk bikin kartu nama. Kartu nama Ogut habis, lagi sibuk. Tahu-tahu di telepon tetangga. Ya, di bel tetangga katanya air masuk. Saudara-saudara, saya kebangun karena mesin pembersih, truk pembersih rioli jalanan ya. Ini karena apa saudara-saudara ya? Udah mulai musim dingin. Terus kemarin tuh hujan terus ya. Ini menurut saya ya, tapi memang biasanya sih memang ini rutin dikerjakan. Tapi menurut saya juga kemarin tuh hujan terus sampai air di dalam tanah udah mulai penuh karena hujan ya saudara-saudara. Menurut saya juga ya, kemarin suami saya juga udah bilang kenapa, karena halaman kita yang di belakang itu, yang bata-bata itu loh ya, itu airnya ngambang gitu. Terus suami saya juga bilang kalau hujan terus air di dalam tanah itu jadi penuh, kelihatan kalau airnya ngambang di permukaan daratan ya, permukaan teras kita gitu. Jadi ini ya, tadi ada tulisannya itu karena gelap ya, truknya itu ada tulisan layanan pembersih saluran air, saluran air pembuangan rioli, itu pembuangan dari rumah-rumah ya. Saluran pembuangan dari rumah-rumah itu ada di beberapa titik di jalanan itu ya, yang ada kotak-kotak gitu loh. Itu kalau dibuka, terus mereka kayaknya kasih dibersihin dulu, terus airnya mungkin kalau penuh airnya agak disedot, makanya tangnya gede banget ini ya. Sama dikasih produk pembersih juga kayaknya. Ini kerjaannya saudara-saudara. Sekarang jam 7 pagi ya, masih gelap ya, udah musim dingin soalnya. Tuh. Inilah di sini begini saudara-saudara ya. Jadi rutin. Itu yang kerjain 2 orang. Mereka mau lihat juga kali pakai selang kecil. Itu selang kecilnya apa saya nggak tahu ya. Ini dingin saudara-saudara.
Oh, kok ada pekerja lagi nih. Oh, ada beberapa. Oh, mungkin di ini yang datang 2 orang lagi. Ini pekerja apa? Yang pakai baju kuning itu pekerja kayaknya tetap. Kayak perempuan ya. Jadi persis di pertigaan ini ya, saudara-saudara, karena rumah kita kan di pojok ya. Jadi ya kendaraan masih bisa lewat nih, masih bisa. Bentar lagi, ini hari Selasa ya saudara-saudara, sebentar lagi saya kerja pijet di Breskes. Udah lama saya nggak ke Breskes. Kita lihat ya, sampai mudah-mudahan lancar-lancar ya. Mungkin mau dilihat apa dicek. Kenapa nggak pakai lampu ya, jadi kan bisa kelihatan jelas. Mungkin atasan yang pakai bajunya lain. Semuanya pekerja ini, mungkin mereka ada dari Rioli yang lain ya, apa dari ngecek. Pantes sudah ditandain ya, kemarin itu ada tanda merah. Oh, dia telepon, mungkin ada sedikit. Oke, saudara-saudara, gitu aja ya. Saya cuma mau kasih lihat ini, saya terbangun karena ini ya. Ginilah ya enaknya. Tapi setiap negara pasti beda-beda ininya. Ini kita di Belanda ini kan bayar miliu, kan kita juga bayar miliu ya untuk pemeliharaan lingkungan, itu juga mahal ya. Tiap keluarga itu bayar sesuai dengan berapa jumlah orang yang tinggal di rumah ya. Kalau saya sama suami aja udah mahal ya, kurang lebih nyampe 1000, hampir 1000, apa udah nyampe 1000 ya. Dulu tuh masih 500, 600, sekarang udah 1000 setahun ya saudara-saudara. Setahun. Kalau yang lebih dari 2, anaknya 2 atau 3, berarti kan 5, yaitu bisa lebih dari 1000 ya. 1000 lebih setahun. Dan biasanya itu bisa dibayar 3 atau 4 kali, 3 atau 4 kali, atau 2 atau 3 kali gitu, atau tiap bulan udah dipotong dari bank kita gitu ya. Nah, kalau saya, suami saya ya, itu biasanya 2 kali bayar gitu saudara-saudara ya. Makanya di sini biaya hidup tuh tinggi, tapi ya biaya hidup tinggi tapi dipergunakan untuk kita semua gitu loh. Tingginya itu kan termasuk pajak ya, bayar-bayar gitu termasuk pajak. Padahal ya kalau di Indonesia kan nggak terlalu mahal ya, iuran RT, iuran kebersihan gitu ya. Yang saya tahu di Bali dulu cuma 100 berapa setahun gitu, tapi nggak tahu digunain apa enggak gitu. Terus ada lagi kerja bakti gitu ya saudara-saudara. Ini saya kasih lihat keluar aja karena muka saya gelap di sini di kamar. Ini dari kamar tidur saudara-saudara. Oke Cikidot, itu aja informasinya ya. Yes. Hari ini kan saya ke Breskes ya, jadi saya mau bawa minyak pakai penghangat ya. Ini sebenarnya penghangat untuk waxing ya, tapi saya mau pakai untuk menghangatkan minyak pijet. Karena apa? Karena dingin, musim dingin. Terus ini balsam-balsamnya, dan untuk pijet muka saya pakai ritual ya. Terus jangan lupa bawa selimut tebal ya, karena teman saya nggak tahu punya apa enggak gitu ya. Jadi selama saya kerja sama dia itu ya, sebenarnya sih kerjasamanya ya sama-sama inilah, sama-sama melayani langganan gitu ya. Jadi saya punya langganan, dia punya langganan gitu. Tapi kalau di sana dia yang urus tentang langganan-langganan,
terus sama pembayarannya. Terus kalau di tempat saya yang ngurus langganan-langganan, janji-janji kapan balik gitu-gitu ya. Cuma kalau untuk perlengkapan kayak minyak, kayak handuk, terus perlengkapan lain gitu ya, untuk langganan kita ya saya sendiri yang nyediain, dia sendiri gitu ya. Jadi hitungannya karena kita masing-masing punya langganan, jadi langganan saya, langganan dia gitu loh. Dan biasanya itu suami istri juga. Terus tapi di tempat dia itu jarang duo massage ya, jadi cuman kadang-kadang malah cuman ankle ya, cuma satu orang datang gitu. Tapi ya saya kan punya langganan sendiri gitu. Begitu saudara-saudara, makanya saya juga pakai nih agenda ya, ini agendanya segede gaban kayak gitu ya saudara-saudara. Jadi bawa ini, terus bawa, saya tetap pakai masker, bawa masker juga, terus bawa ini bekal makanan ya, saya bawa Indomie cup sama handuk-handuk gitu saudara-saudara ya. Saya udah 3 minggu ya nggak ke dia itu ya. Saya sekarang sering di rumah saya kan, saya bilang ya, saya sering di Sasvanhen ya, karena ya langganan di sini lebih banyak daripada yang di sana, karena dia kerja sih ya, jadi otomatis langganan di sana tuh bukan jarang sih sebenarnya. Kalau mau dikumpulin ya banyak gitu, cuman karena waktunya dia kurang, jadi saya nggak mungkin ke sana sendirian juga gitu ya. Jadi karena dia kerja di tempat lain ya otomatis ya kita bagi, jadi lebih sering yang di sini karena saya cuma kerja setengah hari kan di restoran, jadi selebihnya saya banyak di tempat saya langganannya. Dan untuk tarif ya, tarif hampir sama ya, 35, kadang masih ada harga lama 30 gitu ya. Kita mau naikin, kadang-kadang orangnya juga dibilang susah enggak, tapi kayak keberatan gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah, kalau langganan lama masih ada yang bayar 30 ya. Tapi mau disamaratakan semua sekarang, minimal tahun ini, tahun depan tuh udah harganya udah fix gitu ya, karena memang apa-apa mahal gitu kan. Terus apalagi ya, ya terus musim dingin gini juga kalau saya pikir pemanas ruangan juga nyala semua kan, terus lagi pakai pemanas apa, minyak ya, pakai pemanas minyak juga. Pokoknya di electricity itu lebih tinggi ya. Jadi makanya saya bilang ke dia juga gantian, jangan saya terus, karena kita namanya kerjasama tapi nggak ada tuh saya harus bayar dia listrik, harus bayar apa gitu. Malah kebalikannya, saya nyediain semua perlengkapan di sini kayak listrik, tempat tidur, pemanas tempat tidur gitu. Jadi saya bilang sama dia ya gantian, jadi jangan di tempat saya aja gitu ya, apalagi kalau malam itu udah semuanya nyala gitu. Saya bilang juga ke dia begitu ya. Jadi sama-sama lah ya, namanya kita juga cari cuan gitu ya, sama-sama ngerti gitu. Terus apalagi ya, ya terus itu juga bensin, kalau saya ke sana dia yang bayar, kalau dia yang ke sini saya yang bayar. Nah ini saya bukan mau ini, tapi memperhitungkan juga ya, selama ini dia yang ke sini saya harus bayar dia juga gitu ya. Kalau langganan bayar, ini kita ngomong apa adanya ya, jadi kita tahu bisnis tuh gimana gitu kan. Karena dulu tuh gimana ya, karena dulu itu sebenarnya mau potong lah, misalnya saya pegang langganan terus tarifnya 40, dia dapat 10 gitu. Tapi enggak, dia nggak mau, jadi tetap langganan kita bayar kalau di rumah aja bayar ke dia semua, nanti saya dibayar berapa saya pegang langganan gitu ya. Tapi full ya, nggak dipotong-potong, malah harus kasih lagi uang bensin gitu saudara-saudara ya. Jadi sama-sama enak juga. Jadi ya nyediain tempat tapi nggak pasang tarif untuk bayar tempat gitu, enggak. Jadi pokoknya kita sama-sama membangun langganan gitu. Cuman yang jadi masalah sekarang dia kerja, jadinya
di tempat dia tuh lebih jarang gitu, jadi lebih sering di tempat saya ya gitu ya. Gitulah saya curhatnya gitu loh. Jadi 3 minggu saya nggak ke sana, di sini terus ya, setiap Selasa ya. Sekarang saya balik lagi ke sana nih, kangen juga sih, karena rumahnya dia itu enak ya, banyak kebun, tapi kebunnya mungkin sekarang udah kosong ya. Oke, ngomong melulu udah 6 menit ya. Nanti saya kasih lihat kalau udah sampai sana gitu ya. Jadi tadi saya udah lihat musim dingin ya, jadi pemanas, selimut, sama makanan ya, Indomie gitulah. Oke, sekarang saya mau ngeteh dan makan roti. Terus ini ada lagi vitamin kolagen untuk tulang muda ya, untuk persendian ya. Okido. Guys, balik lagi ke dalam. HP buat bikin video ketinggalan nih guys. Itu orang yang di luar masih kerja ya guys. Orang di luar masih kerja tuh. Masuk ke lubang. Orangnya masih kerja guys. Orangnya masih kerja. Oke guys, kita jalan nih guys. Orangnya masih kerja. Lihat keluar aja ya guys. Ini perjalanan 45 ya guys ya, ke Breskes. 3 minggu saya nggak kesana loh, sayang ya langganannya. Itu saya mau cerita yang tadi, bersihin rioli itu saluran pembuangan tuh, di jalanan juga ada tuh yang kotak-kotak itu tuh ya. Jadi tiap berapa meter ada kotak untuk dibuka ya, untuk bersihin saluran air dari penduduk. Oke guys, itu dulu ya, nanti sambung lagi ya. Sekarang saya mau bawa mobilnya, udah lama nggak ke Breskes. Terus ini udah lewat 10 menit. Saya matiin dulu videonya ya. Udah sampai guys. Inilah tempat praktek saya hari ini. Saya bebenah dulu. Halo guys, udah di mobil lagi guys. Baru selesai pijet ya. Sekarang tadi selesai dari jam 10, 11, 12, jam 1, 3 orang. Terus hujan deras. Ya hujan guys ya, tapi nggak apa-apa. Sebenarnya masih ada satu lagi, cuman udahlah, nggak, cuacanya jelek ya. Terus ini mau ke teman saya yang baru operasi ya. Teman saya yang baru operasi, rumahnya dekat tempat kerja saya, nanti kan ngelewatin. Cuman karena hujan, cuaca jelek begini, jadi saya tunda dulu ya. Bagian saya juga belum bikin janji sama dia ya, sudah-sudahlah. Jadi oke, cuaca hari ini jelek ya. Nanti saya kasih lihat ya.
guys, itu yang tadi kerja belum selesai guys, ya Allah kasihan ya. Yang tadi kerja ngerjain rioli ya, belum selesai. Banjir guys, banjir, baru diomongin. Tadi tuh udah curiga, masuk di WC di depan nih, di toilet depan tuh tahu-tahu ada air di lantai. Kepikir dari keran air ya, nggak taunya rioli, saluran air di luar yang lagi dibersihin. Kayaknya ada masalah, jadi air masuk dari lantai ya, masuk merembes dari lantai. Ya. Ya di handuk. Untung hujannya udah berhenti. Lucu. Masuk keluarnya dari lantai. Tuh. Ya tuh si Doi lagi. Iya. Jadi kan tadi udah saya bilang ya, yang air udah permukaan ya, di bawah tanah itu airnya udah kebanyakan kapasitas air yang ada di dalam tanah, jadinya dia meluap ke atas. Meluapnya begini, tadi dibenerin ya itunya, saluran air di luar kan ya, tuh masih sibuk orangnya. Tangga lagi padahal. Lumayan kan basah begini. Aduh puji Tuhan guys, Branwir datang, Branwir. Jadinya udah mulai kering ya. Jadi air yang dari bawah tanah udah disedot, jadinya nggak keluar lagi dari sisi ubin. Tetangga malah parah atau nggak, WC-nya meluap. Ini kan di Belanda tuh kalau toilet tuh di depan ya. Kenapa di depan? Karena salurannya juga langsung ke depan, saluran pembuangan ya. Makanya itu yang disedot-sedot. Cuma masalahnya belakangan hujan terus riolinya, pembuangan airnya mungkin udah penuh, jadinya air di dalam tanah itu udah kebanyakan, jadinya makanya nggak ngalir. Nah ini tadi saya bilang kan, yang saya tadi kebangun karena suara mesin itu, mereka sampai sekarang masih sibuk, berarti masih ada yang belum bener ya. Terus ditambah hujan terus, puji Tuhan juga hujannya udah berhenti. Jadi Branwirnya datang langsung sedot air, jadi nggak keluar lagi air dari sisi ubin ya, dari sisi lantai ya, gitu saudara-saudara ya. Puji Tuhan ya, ginilah banjir di Belanda kayak begini ya. Air bukan keluar dari jalanan, tapi justru dari dalam, dari bawah tanah gitu ya. Makanya tadi bingung kok ada air awal-awalnya di toilet di depan ya, di luar itu yang dekat pintu. Ini saya nunggu karena masih belum kering ya, tadi suami saya yang, karena dia kalau ngepel itu cepet banget. Oke saudara-saudara, ambil positifnya aja katanya Doi tadi, sekalian lah bersih-bersih rumah ngepel semuanya gitu ya. Sekian ya, di luar masih rame, itu tetangga biasa lagi ngobrol-ngobrol mungkin sama tetangga lain. Saya nggak berani keluar bawa kamera ya. Tuh tadi kirain tuh kan ada sedikit air kan, nih bentar ya, tuh kan ada sedikit air kan, tuh ya. Nah ini keluarnya dari saluran ini, kayaknya saluran ini kan dari atasnya kan wastafel ya, wastafel. Terus ada itu mesin cuci, untungnya tadi udah dicek nggak keluar dari pembuangan dari mesin cuci, jadi mesin cucinya kering, mesin cuci piring. Terus ini tuh pembuangan, terus itu pemanas air. Inilah oke ya. Sekian ya saudara-saudara, cuman ini masih ada sedikit air, tapi puji Tuhan Branwirnya udah datang. Branwir cuma satu mobil ya.
Di luar pada ngobrol ya.